Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara,
yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi, saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu, saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian, kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama, saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan. Rindukan belas kasihan Tuhan. Mohonkan belas kasihan Tuhan, karena saudara butuh
belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman, jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya, tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang bukan untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia. Sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman saudara. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman. Saya akan menopang saudara di dalam doa.
Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan.
dalam segala pergumulan dan doa mereka. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit
getah bening dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan, tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan
untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka, biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.